Haleluya, puji Tuhan, shalom. Bersyukur hari ini saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya rasa pengucapan syukur yang sama Bapak Ibu bisa rasakan ketika saling berjumpa dengan saudara seiman, amin. Amin. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Hari ini kita boleh dipertemukan di tempat ini, bersekutu, memuji Tuhan. Mari tundukkan kepalamu Bapak Ibu. Saya akan bacakan firman untuk kita pada malam hari ini, Mazmur nomor 103 ayat 17 sampai 18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Mari kita siapkan hati kita untuk menghampiri tahta Tuhan. Kita bawa hati kita, kita bawa pikiran kita, kita bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Hati kami limpah dengan syukur Bapa. Mulut kami penuh dengan puji-pujian, mazmur kami akan kekaguman kami karena karya-Mu yang begitu hebat dalam hidup kami. Kalau malam hari ini kami boleh ada di tempat ini, memberi hati kami, pikiran kami, hidup kami untuk datang menghampiri tahta-Mu. Kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Penyertaan adalah bukti kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Hari ini kami boleh ada kuat, sehat, itu karena anugerah Tuhan. Dan malam hari ini kami siapkan hati kami untuk datang memuji, memuliakan Tuhan. Biarlah setiap puji-pujian yang akan kami naikkan, setiap tepukan tangan kami, alunan musik, semua memuliakan Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah duduk, bahkan yang akan hadir di tempat ini. Dari depan sampai belakang gedung ini, Tuhan urapi, Tuhan lingkupi semua dengan kuasa darah Tuhan. Sehingga pada malam hari ini kami datang kepada Tuhan dengan penuh hadirat Tuhan. Kami datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur, hati yang penuh dengan puji-pujian karena kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami buka ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, boleh lihat samping kanan kirinya, depan belakang, katakan puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita memuji Tuhan sebab Dia baik. Haleluya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur. Sambil bertepuk tangan dengan penuh sukacita kita akan pujian. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelantarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu, jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelantarannya dengan hati bersuka rasakan, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak
kasih setia. Tepuk tangan di atas kepala boleh? Kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya. kasih Jemaat saja boleh? setianya Bersyukurlah. kepada Tuhan, sebab Dia Amin. Kau baik Tuhan. balasannya selamanya. Kasih setia. Lebih lagi katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setia, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya Bahwasanya untuk selamanya. katakan kasih setianya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya, kasih setiamu Tuhan selama-lamanya. Masih semangat memuji Tuhan Bapak Ibu? Kita sambung pujian kita, ku naikkan syukurku. Haleluya. Walaupun pakai masker, pastikan bahwa Bapak Ibu menyanyi pujian ini dengan tersenyum ya, supaya menggambarkan hati penuh dengan sukacita. Haleluya. Siang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Yes. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amen. Kasih yang menemukanku, yes, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Biar musik memuji Tuhan, haleluya. Sama-sama katakan, ku naikkan syukurku. Lebih lagi jemaat Tuhan, ku naikkan syukurku. Haleluya. Sama-sama katakan, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang
untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yes. Hidup yang hari ini kau beri bagi kami hanya untukmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami siap lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab kami tahu yang Tuhan buat dalam hidup kami terlalu besar. Maka daripada itu malam hari ini kami bersyukur kepadamu Bapa untuk kasih setiamu, untuk penyertaan. Haleluya. Banyak yang kau perbuat, Yes. di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti amin. segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidup. Sama-sama umat Tuhan katakan, Ku bersyukur, kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Yes. buat kasih setia. Kami menaikkan syukur kami kepadamu Allah yang setia, Allah yang tidak pernah tinggalkan kami. Oh, kami bersyukur, Bersyukur Bapa, bersyukur Yes. Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. kami bersyukur Tuhan, Kau baik dalam hidup kami. Yes. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku.
Kami bersyukur Bapa. Tuhan, Kami bersyukur untuk buat kasih setiamu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup. di dalam hidup. Kami bersyukur punya Allah yang setia. Kami bersyukur punya Bapa yang tidak pernah tinggalkan kami. Ku bersyukur Bapa. Yes Lord. Ku Ini syukur kami Tuhan. Tuhan, Yes. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Bapak Ibu jemaat Tuhan, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Tuhan, mari kita sembah Dia, naikkan mazmur kepada Dia, sebab Dia Allah yang layak terima segala puji sembah kita. Ucapkan mazmurmu, ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Dia Bapa yang setia, tidak pernah sedetik pun Dia tinggalkan hidup kita. Dia Allah yang selalu menyertai hidupmu, hidup saya, hidup kita semua, dan kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, perbuatanmu heran atas kami. Tidak pernah terpikirkan apa yang Kau buat atas hidup kami Tuhan, yang mustahil jadi mungkin karenamu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Yes. Besar setiamu dalam hidup kami Tuhan. Tidak pernah terlewati dalam hidup kami tanpa kehadiran-Mu. Dan kalau hari ini kami boleh ada, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kau baik, Kau baik, Kau baik Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu selalu nyata dalam hidup kami. Di setiap liku-liku hidup kami Engkau selalu ada di sana. Di sedih kami, di senang kami, di kehancuran hati kami, bahkan keadaan kami, Engkau tetap ada bersama dengan kami. Kami bersyukur punya Allah yang setia di segala situasi hidup kami. Allah yang tidak pernah tinggalkan kami sendirian, dan kami bangga. Kami bangga punya Allah seperti Engkau.
Semua yang sudah Tuhan buat terlalu banyak dan terlalu heran. Dengan apa kami bisa balas semua kebaikan-Mu Tuhan. Yes. Haleluya. Terima kasih Yesus. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Yes Jesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur Saya undang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk padamu. bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Dengan Apa apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. dengan apa kan ku balas Akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. lebih lagi jemaat Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Kepada hambanya saya persilakan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Bapa, ini hidup kami. Kami ingin memberi yang terbaik buat Tuhan. Sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Sebab Engkau Bapa yang sudah memberi terbaik bagi kami. Terima kasih buat waktu yang indah malam hari ini. Kami boleh dapat memuji-Mu, menyembah-Mu. Kami merasakan kehadiran-Mu begitu kuat di tempat ini. Hati kami terbuka untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa berbicara bagi kami. Terangi hati kami dengan firman-Mu. Kuatkan kami, bentuk kami, dan berkati kami dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu malam ini. Biarlah hanya Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu. Roh Kudus,
Siapkan hati kami masing-masing. Terima kasih banyak Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, salam sehat buat kita semua. Saudara bersuka cita malam hari ini. Amin. Baik, saudaraku yang kekasih, mari kita buka Alkitab kita bersama. Di dalam Ulangan pasal yang ke-8. Ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Ulangan pasal yang ke-8. Ayat 1 hingga ayat yang ke-18. Saya akan membacakan firman Tuhan ini hanya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Bersyukur kepada Allah karena kebaikan-Nya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau, yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon arah, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Dan engkau akan makan dan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saya sangat bersuka cita malam hari ini menikmati hadirat Tuhan yang sungguh indah di tempat ini. Ada Tuhan bersama-sama dengan kita, amin. Saudara merasakan hadirat Tuhan malam ini? Dan saudaraku, firman Tuhan yang akan kita renungkan malam ini, saya membawa kita untuk melihat satu tema yang Tuhan taruh di hati saya, yaitu padang gurun kehidupan. Berbicara tentang padang gurun, tidak ada seorang pun yang suka.
Semua suka itu taman yang indah. Yang di dalamnya ada sungai. Dan di situ ada bunga-bunga. Ada pepohonan yang banyak buahnya. Ada burung-burung. Saudara pasti suka itu, amin. Tetapi kalau kita berbicara soal padang gurun, tidak ada yang suka. Tetapi malam ini saudaraku, mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Di dalam pasal 8 ini saudara, di situ dimulai dengan tema yang diberikan oleh Lai, bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Kita sedang masuk dalam sebuah perenungan tentang bersyukur. Makanya saudara dari awal pujian kita malam ini sampai pada firman Tuhan tentang syukur. Bersyukur. Saudara, satu alasan mengapa kita bersyukur. Karena Tuhan baik buat kita. Amin. Kebaikan Tuhan menjadi alasan utama di dalam hidup saya dan saudara untuk kita bersyukur. Tetapi saudaraku yang kekasih, kita tidak hanya mendasari rasa syukur kita kepada hal-hal baik yang terjadi dalam hidup kita. Karena kalau kita bersyukur saudaraku karena kebaikan Tuhan, itu tidak hanya berbicara soal hal-hal baik yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Tetapi saudaraku yang kekasih, kebaikan Tuhan juga kita harus garis bawahi, itu berbicara tentang hal-hal yang tidak mengenakan. Hal-hal yang tidak kita sukai. Juga itu berbicara soal kebaikan Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Amin. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, hal-hal yang tidak mengenakan itu yang saya istilahkan dalam bacaan kita ini, yaitu tentang padang gurun. Saudara, di dalam Alkitab saya mencari tahu tentang padang gurun, saudara. Ternyata di Alkitab itu ada 5 jenis padang gurun. Jadi kalau kita baca Alkitab berbicara soal padang gurun, kita harus lihat kata aslinya. Ini padang gurun tahap berapa? Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, tahap 5. Nah, melalui firman Tuhan ini kita akan belajar, saudara sedang ada di mana? Padang gurun yang sedang saudara hadapi. Tapi kalau malam hari ini saudara tidak ada padang gurun, hal-hal yang tidak enak terjadi dalam hidup saudara, saudara katakan, Pak Pendeta, Pak Gembala, keadaan saya baik-baik, puji Tuhan. Keadaan saya sehat, puji Tuhan. Saya tidak ada hal yang tidak enak, puji Tuhan. Nah saudaraku, ada 5 dari kata aslinya saudaraku tentang padang gurun. Saudara bisa mungkin mau catat, terserah. Tapi saya tidak akan bahas semua 5 ini, saya akan baca saja buat kita semua. Yang pertama saudara itu midbar. Kalau dalam bahasa Ibrani padang gurun itu katanya midbar. Nah, nanti saya akan jelaskan artinya saudara. Yang kedua saudara, padang gurun juga dalam bahasa Ibrani itu Yeshimon. Ini orang bilang ini bahasa apa ini saudara ya? Ini bahasa Ibrani. Beda-beda tipis sama bahasa Toraja saudara. Kemudian yang ketiga, padang gurun juga itu Arava. Nah ini kata yang mungkin tidak asing buat kita. Kalau orang Arab bilang Arava. Kemudian yang keempat, saudara, itu Eremos. Dan yang kelima, nah ini saudara, yang kelima ini padang gurun dalam arti kiasan. Dia tidak ada bahasa aslinya. Padang gurun ya padang gurun, tapi dalam arti kiasan. Nah saudaraku yang kekasih, saya hanya ambil 3 saja buat kita.
Yang pertama, padang gurun itu dalam bahasa aslinya midbar. Midbar ini saudara artinya tanah yang tidak digarap. Tanah yang tidak digarap artinya tanah yang tidak potensial, tanah yang tidak menghasilkan, atau satu daerah dengan lahan yang tidak menghasilkan. Ya mungkin karena banyak batunya, mungkin karena tanah itu kering, tidak ada airnya, dan saudara tidak ada penduduk yang tinggal di sana. Tidak banyak, bukan tidak ada, tapi tidak banyak orang tinggal di sana. Karena daerahnya itu tidak potensial. Nah kemudian saudara yang kedua itu Arafah. Nah saudara, Arafah ini berbicara tentang tanah yang kering sekali. Dan benar-benar tidak ada air di sana. Tandus. Tidak ada kehidupan di sana, gersang. Daerah mati saudara. Ini Arafah. Kemudian saudaraku, yang ketiga, Eremos. Nah ini padang gurun yang Yesus datangi waktu ia dicobai oleh iblis. Yaitu padang gurun yang juga kering, tandus, tetapi penuh dengan bahaya, penuh dengan binatang buas, penuh dengan cobaan, penuh dengan ancaman. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saya dan saudara ada di mana? Di Midbar. Mungkin hari ini saudara sedang berusaha, saudara sedang bekerja sesuatu, tetapi saudara tidak melihat ada hasil. Tidak ada hasil yang baik, tidak ada hasil yang menguntungkan. Ataukah saudara ada di Arafah, daerah yang kering, yang tandus. Saudara tidak melihat ada jawaban dalam doa-doa saudara. Saudara sudah berdoa, tapi seperti menabrak tembok. Saudara menginginkan sesuatu, tetapi itu belum terjawab. Saudara tidak bisa melihat akhir dari hidup saudara. Perjalanan saudara mau kemana, tidak ada arahnya. Yang saudara lihat cuman padang yang tandus. Dan saudara sendiri, saudara kesepian. Mungkin saudara merasa berada di tengah keluarga tetapi saudara merasa sendiri. Ini juga bisa berbicara tentang rohani yang sedang kering. Rohani yang sedang tandus. Banyak anak Tuhan tetapi rohaninya sedang kering. Dia sedang ada di padang Arafah. Dia tidak menyadari Tuhan ada bersama dia. Dia rasa hampa. Kok hidup saya seperti ini? Ataukah saudara ada di Eremos? Ada banyak tantangan yang sedang saudara hadapi. Ada banyak musuh yang sedang siap menjatuhkan saudara. Ada orang yang tidak suka dengan saudara. Dan ini kita hadapi setiap hari, musuh kita abadi yaitu iblis. Yang tidak mau melihat kebahagiaan saya dan saudara. Dia sedang menciptakan lubang-lubang kecil, kerikil-kerikil kecil yang dia taruh di perjalanan hidup kita. Dan saudara fokus kepada batu yang besar. Tapi sebenarnya yang sering menjatuhkan orang bukanlah batu yang besar, tapi kerikil-kerikil yang kecil yang kadang kita abaikan dalam hidup kita. Itulah yang iblis taruh supaya saya dan saudara terpeleset dan kita jatuh. Kita ada di tahap mana? Itu semua berbicara tentang padang gurun. Tetapi saudaraku, itu selalu saja kita hadapi dalam hidup kita. Tetapi hari ini saya dan saudara mengucap syukur untuk semua padang gurun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Sebab ada tujuan Tuhan ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Di dalam pasal 8 ayat 2 ini, mari saudara kita buka sekali lagi. Pasal 8 ayat 2, kita baca firman Tuhan ini. Alkitab berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Saudara,
Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel bahwa 40 tahun yang engkau jalani di padang gurun itu kehendak Tuhan. Jadi kalau kita diizinkan saat ini ada di Midbar, mungkin kita lakukan sesuatu belum berhasil, Tuhan sedang izinkan. Itu kehendak Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Mungkin saudara ada di tanah yang kering, saudara mungkin tidak melihat jawaban doa dalam hidup saudara. Itu juga Tuhan izinkan dan merupakan kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Atau mungkin saudara ada di Eremos dan saudara sedang menyadari banyak sekali orang-orang yang menyerang hidup saudara. Itu pun perjalanan yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara. Dan kita harus syukuri itu. Amin. Kadang orang hanya mau syukuri yang baik. Berhasil bersyukur. Naik jabatan bersyukur. Umur panjang bersyukur. Beberapa hamba Tuhan boleh lulus, Tuhan izinkan bersyukur. Berkat untuk usaha bertambah bersyukur. Yang muda-muda dapat jodoh, dapat pasangan bersyukur. Ada yang putus bersyukur, saya mau bersyukur karena saya sudah putus. Ma, Pak, ayo anak-anak kumpul bersyukur hari ini Papa rugi. Ada? Saudara, kita bersyukur karena di tengah-tengah kita ada seorang yang luar biasa. Ya, dari anak remaja kita. Ya, di sini hadir, ya saya sebut saja Aldi. Ya, dia salah satu mewakili Sulawesi Selatan untuk pertandingan di Jakarta, saudara. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya, ada 3 orang ya kalau tidak salah. Ketika mereka mengadakan lomba Sesulsel, ya salah satu Aldi yang tembus dan akan diikuti pertandingan di Jakarta membawa nama Sulawesi Selatan. Dan kita bersyukur itu ada di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita bersyukur, saya tidak lulus. Ayo kumpul teman-teman, ayo kita bersyukur, kita ngopi-ngopi. Kenapa bersyukur? Tidak lulus. Ada? Jarang, saudara. Jarang. Tapi hari ini saudara, ada tujuan padang gurun buat Tuhan dalam hidup saudara. Dan kita perlu syukuri itu. Apa tujuannya saudara? Yang pertama, coba kita lihat di ayat 2. Saya baca, yang tadi saya sudah baca, saya baca selanjutnya. Dengan maksud, saudara lihat, saya baca saja ayat 2 supaya tidak kehilangan konteksnya. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud. Ini tujuan padang gurun dalam hidup saudara. 1, merendahkan hatimu. Ini yang pertama. Jadi saudara, mengapa kita harus bersyukur dengan padang gurun? Kehidupan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Yaitu pertama, Tuhan mau kita belajar tentang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saudara, bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tidak ada yang sama dengan bangsa Israel, saudara, pada masa itu. Mereka sangat dibela, sangat disayang oleh Tuhan. Mereka adalah bangsa yang menerima janji daripada Tuhan. Mereka bangsa yang benar-benar ada di hati Tuhan karena bangsa pilihan. Sehingga saudara, karena bangsa pilihan itu ketika mereka berjalan, saudaraku yang kekasih, Alkitab mencatat baju yang mereka kenakan dari Mesir menuju ke Kanaan, saudara. Itu tidak pernah ganti-ganti. Tidak pernah rusak. Saudara, baju yang saya dan saudara kenakan bertahan mungkin 1-2 tahun, saudara. Dia sudah kusam, bisa robek. Kalau kita sering pakai, sudah pasti saudara, cepat sekali rusak. Tetapi Alkitab berkata bahwa baju yang mereka kenakan, saudaraku, tidak
Apa saudara di situ dikatakan? Tidak pernah rusak, bahkan kasut mereka tidak pernah ganti, kaki mereka tidak pernah bengkak. Saudara, waktu saya diizinkan ke Turki, saudara, di Turki itu udaranya dingin. Walaupun ada matahari, tapi dingin, saudara. Makanya orang di Turki itu, saudara, lebih banyak menggunakan kaki mereka sebagai kendaraan. Karena mobil di sana mahal, angkutan umum itu, saudara, setiap detik itu ada. Tapi kebanyakan mereka jalan, sehingga orang-orang Turki itu sehat-sehat, saudara. Tidak pernah sakit encok. Orang Indonesia umur 40 sudah encok, saudara. Mulai ada obat. Biasanya obat itu minyak gosok. Mulai gosok di mana, di kaki yang encok, di pinggang, saudara. Tapi orang di sana, saudara, sudah tua-tua, tetapi jalannya itu bukan jalan pelan, saudara. Itu jalannya cepat. Mereka tidak ada kesempatan untuk noleh ke kiri atau ke kanan, saudara. Sehingga mereka cepat sampai ke tujuan. Kalau orang Indonesia jangan ditanya, saudara. Sudah di mana? Sedikit lagi. 5 menit tiba. Tunggu setengah jam belum tiba-tiba. Sudah di mana? Sorry. Lagi makan bakso dulu sebentar tiba. Sudah, mengapa? Karena waktu jalan lihat, aduh bagusnya, aduh enaknya ini bakso. Singgah dulu makan. Orang di sana tidak seperti itu, saudara. Nah, saya diajak teman saya, saudara, jalan, saudara. Saya tidak tahu berapa puluh kilometer, saudara. Itu jalan dari pagi, saudara, sampai sore. Saudara, saya pulang, saudara, kaki saya itu bengkak. Sakit. Itu cuma sehari, mungkin sekitar berapa jam ya, kita jalan dari pagi sampai sore. Mungkin tidak sampai 12 jam. Sudah bengkak kaki. Ini bangsa Israel jalan, saudaraku, 40 tahun. Alkitab berkata kakinya tidak bengkak. Saudara, tujuan Tuhan izinkan padang gurun buat bangsa Israel dan buat kita. Supaya kita belajar rendah hati. Bangsa Israel, bangsa yang dipilih Tuhan. Dan ada dasar buat bangsa Israel untuk sombong di hadapan Tuhan. Jujur, saudara, kita manusia ini, saya, saudara, ada alasan untuk kita bisa sombong di hadapan Tuhan. Mungkin ruang itu adalah kecantikan kita, kegantengan kita. Mungkin ruang itu, saudara, yang bisa membuat kita sombong adalah harta kita, kekayaan kita, kedudukan kita. Mungkin itu adalah gelar kita, status sosial kita. Tidak dipungkiri bahwa kita punya itu, saudara. Kita punya. Saya dan saudara punya. Minimal satu kita punya. Kalau bukan saudara kaya, saudara adalah seorang yang memiliki titel 1, 2, 3. Kalau saudara tidak memiliki titel, mungkin saudara terkenal di TikTok, mungkin. Banyak penggemar saudara. Atau mungkin saudara tidak terkenal, tetapi saudara turunan dari orang yang terhormat mungkin. Tetapi yang paling celaka, saudara, sudah bodoh, tidak punya lagi titel, sudah tidak kaya lagi, sudah tidak terkenal, sudah jelek, sudah hitam. Sombong lagi, saudara. Tetapi saudaraku, itu bisa muncul di hati saya dan saudara. Tanpa kita sadari. Tuhan izinkan padang gurun itu. Kita ada di Midbar, kita ada di Arafah, kita ada di Eremos. Supaya kita belajar, saudara, tahu. Bahwa tidak ada artinya. Yang bisa kita jadikan alasan untuk sombong di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa menggantungkan hidup kita pada semua itu. Kepintaran kita, kecerdasan kita, harta kita, kedudukan kita. Kita tidak bisa mendasarkan itu. Dan kita berkata bahwa kita tidak membutuhkan Tuhan. Ada banyak orang seperti ini, saudara.
Itu sebabnya kadang Tuhan kasih sekolah kita. Sudah masuk dulu kamu ke padang gurun. Belajar dulu rendah hati. Saudara, saya banyak sekolah padang gurun, saudara. Supaya Tuhan merendahkan hati saya. Banyak sekolah yang kita lalui supaya kita belajar rendah hati. Tuhan mau bangsa Israel rendah hati supaya ketika dia memberkati bangsa Israel dengan tanah yang penuh dengan susu dan madu, dan kita baca mereka akan makan sampai kenyang, tidak perlu berhemat. Mereka tahu siapa yang memberikan itu kepada mereka. Mengapa? Karena mereka sudah lulus yang namanya padang gurun. Yang tidak lulus mati di sana. Padang gurun adalah sekolah yang kita tidak dapatkan di sekolah teologi, yang kita tidak dapatkan di dalam gereja, tetapi yang kita dapatkan dalam hidup kita sehari-hari, supaya kita sadar siapa sebenarnya Tuhan buat kita. Yang kedua, saudaraku, apa tujuan Tuhan izinkan padang gurun dalam hidup kita? Ayat 2 bagian B. Dan, saudara perhatikan kata dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Tujuan Tuhan yang kedua melalui padang gurun ini, saudara, supaya Tuhan, kalau di sini dikatakan memakai kata mencobai, dalam bahasa Inggrisnya adalah tes, ujian. Tuhan uji saya dan saudara, apakah kita tetap setia kepada Tuhan atau tidak. Mengapa kita harus bersyukur dengan padang gurun? Karena Tuhan sedang tes kita, Tuhan uji kita. Apakah kita sedang setia kepada Tuhan atau tidak. Gampang sekali anak-anak Tuhan berubah setia. Kadang saudaraku, dalam pelayanan saya selama hampir 15 tahun lebih secara full time, saya mendapati dan saya menyaksikan sendiri, bahkan saya mendengar langsung, melayani langsung orang-orang yang begitu setia dengan Tuhan ketika mereka menginginkan sesuatu dari Tuhan. Mereka cari Tuhan itu luar biasa. Seorang bapak kemarin konsultasi sama saya. Pak, saya doa ini Pak, kencang sekali. Saya baca Alkitab ini lebih daripada seorang teolog. Memang saudaraku, dia banyak berbicara soal firman Tuhan. Dia bukan sekolah Alkitab. Dia seorang pengusaha. Diberkati Tuhan luar biasa. Tapi dia cari dari bahasa Inggrisnya, dari bahasa Yunaninya, bahkan saudara, saya kaget. Saudaraku, ketika dia membukakan banyak firman Tuhan, saya bilang, wah Pak, ini harus sekolah teologi. Masuk di STT Jeffrey Pak. Gitu. Oh, kalau saya masuk STT Jeffrey, saya boleh ambil kelas yang mana Pak? Saya bilang, ambil malam saja Pak. Kerja pagi sampai sore, jam 5 Bapak masuk. Jam 5 sampai jam 9 malam. Saudara, Tuhan singkapkan luar biasa. Mengapa dia katakan dia punya cerita seperti itu, saudara? Karena dia jatuhnya itu sangat dalam. Dia cerita tentang kejatuhannya, saudara. Ketika dia bangun usaha, saudara, dia cari Tuhan luar biasa. Dan saudara, orang yang cari Tuhan, Alkitab bilang begini, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang-orang yang sungguh hati. Jadi Tuhan tuh lihat orang yang sungguh hati. Kalau tidak sungguh hati, dia nggak percaya berkat. Kalau orang yang tidak sungguh hati, saudara, sorry, kita akan memperbesar kekuatan kita untuk mendapatkan sesuatu. Tapi orang yang diberkati Tuhan, saudara bekerja, Tuhan bisa lipat gandakan berkat itu dalam hidup saudara. Ada amin. Dia jatuh, saudara, jatuh dalam sekali. Ketika dia sudah dapat dari Tuhan, saya bilang, Pak,
balik sama Tuhan. Dan dia bilang begini, Pak, sekarang saya balik sama Tuhan. Bahkan dia bilang begini sama saya, mau nonton Netflix saja, dia bilang, nggak ada selera lagi. Mau ke bioskop saja, itu hati di dalam Roh Kudus sudah berbicara. Saudara, saya tidak bilang begini supaya saudara tidak nonton bioskop. Nonton XX1. Tetapi dia bilang, sudah ada di dalam hati saya, bahwa saya harus jaga mata saya terhadap setiap tontonan yang mempengaruhi iman saya. Luar biasa saudara. Saya harus semakin lebih setia lagi kepada Tuhan. Setia saya bukan karena lagi saya ingin sesuatu dari Tuhan supaya saya setia untuk dapat itu. Tetapi saya setia karena Tuhan sudah setia dalam hidup saya. Saya bilang top. Saya bilang Pak, excellent. Pak A+, kalau saya jadi dosen nilai Pak, A+. Pak setia bukan ingin dapat sesuatu dari Tuhan, tapi Pak setia karena Tuhan sudah setia. Ketika Pak dapat dari Tuhan, Pak tidak setia, Tuhan setia. Itu menjadi dasar untuk Pak setia. Wow, luar biasa. Setia saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita untuk mengalami padang gurun supaya kita dapat nilai diri kita. Saya sedang setia dengan Tuhan atau tidak? Saya sedang sungguh-sungguh dengan Tuhan atau tidak? Masalah membukakan mata kita untuk melihat diri kita sendiri. Jangan lihat orang lain. Jangan lihat istri anak kita, lihat diri kita sendiri. Saya sedang setia atau tidak? Padang gurun, pelajaran, kesetiaan. Kita dapat nilai seberapa besar kita setia kepada Tuhan. Yang terakhir saudaraku yang kekasih. Mari kita lihat ayat 3. Ayat 3 berkata begini. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal. Dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala sesuatu yang diucapkan Tuhan. Sekolah padang gurun yang ketiga saudaraku, supaya saya dan saudara mengerti bahwa hidup kita ini semua karena Tuhan. Amin. Padang gurun membuat kita sadar bahwa kita hidup bukan karena makanan dan minuman. Oh kalau begitu kita tidak perlu makan, tidak perlu minum. Tidak. Tetapi bukankah makanan dan minuman membuat kita begitu banyak khawatir? Masalah keuangan membuat kita begitu khawatir dengan Tuhan. Itu sebabnya saudaraku bangsa Israel dibawa kepada padang gurun. Mereka lapar. Dan Tuhan kasih mana buat mereka. Waktu mereka haus, Tuhan buat air keluar dari batu. Ketika mereka menginginkan daging, Tuhan memerintahkan burung puyuh. Daging itu datang. Dia tidak perlu ke pasar, tidak perlu belanja, dagingnya yang datang. Tadi malam saya kaget saudara, ada orang yang ketuk pintu. Siangnya saudara, saya dan istri saya doa. Tuhan, kami pengen makan daging malam ini. Biar supaya hamba Tuhan yang bawa itu dia dengar. Itu jawaban doa. Wah sampai malam. Kok gak datang-datang ya kayaknya. Sudahlah mungkin next, besok. Tiba-tiba saudara ada. Anak saya yang pertama turun buka. Karena dia dari atas dia lihat. Ada yang datang bawa suatu tempat saudaraku. Dan saudara tahu di dalamnya itu daging. Tuhan itu dahsyat ya. Saudara kalau sudah berjalan dengan Tuhan bagaikan sahabat, saudara tidak perlu merengek meminta sama dia. Saudara sudah tahu dia Bapa buat saudara. Tuhan saya perlu makan daging karena saya kurang protein. Apa namanya protein ya?
Karbohidrat paling banyak saudara. Nasi itu karbohidrat saudara kan. Makan nasi banyak. Tapi kalau saudara kurang protein, saudara lemas. Biar nasi segunung, tidak ada daging, tidak ada ikan, lemas. Pernah satu kali anak saya bilang, "Bapak, saya sudah capek makan karbohidrat. Sekali-sekali makan protein kan." Ini yang duduk di sini nih saudara. Dia kalau lihat makanan mulai cuman itu dia mulai protes, Papa. Dia mulai protes sudah. Pengen yang protein. Saya bilang betul, anak-anak kalau pagi itu dikasih banyak protein. Supaya waktu dia hafal semalam itu dapat dia jawab. Makanya banyak kita tuh lalit di waktu ujian. Mengapa? Karena tidak makan waktu pagi, waktu sekolah. Waktu ujian datang bingung. Tadi malam sudah hafal, ingat. Sampai subuh hafal. Ketika mau tulis jawabannya. Saudara, ketika otak mau loading tidak ada protein yang mendukung. Tidak ingat apa-apa saudara, blank. Artinya isi, terserah Pak mau kasih nilai berapa. Waktu saya jadi dosen mahasiswa jawab, "Pak terima kasih soalnya sangat sulit. Saya tidak bisa jawab. Tuhan memberkati." Saya juga bilang, "Tuhan memberkati Anda dengan nilai 0." Di sini ada Ibu Referen Lisa sebagai dosen. Enak saja Tuhan memberkati dengan begitu saudara. Sudah nggak lulus. Ada yang datang kepada saya, Pak, saya nggak kerja tugas karena HP saya, laptop saya begini. Saya bilang sudah, lanjut tahun berikut. Nggak ada anugerah di dalam kelas. Nah saudaraku yang kekasih kembali. Padang gurun membuat kita mengerti bahwa kita hidup bukan karena apa yang merupakan pemberian Tuhan. Tapi kita hidup karena Tuhan. Ada amin. Bergantung sama Tuhan. Jadi saudara jangan letakkan hidup saudara pada uang saudara. Jangan letakkan hidup saudara pada pekerjaan saudara. Sebab semua bisa tergoncang saudara. Semua bisa berubah. Apapun di dunia ini bisa berubah. Orang yang baik bisa berubah jadi jahat. Orang yang jahat bisa berubah jadi baik. Bisa berubah. Tetapi letakkanlah hidup saudara pada Tuhan. Amin. Tuhan tidak berubah. Waktu saudara andalkan Tuhan, maka padang gurun saudara bisa lewati. Saya baca ayat terakhir dulu saudaraku. Ini ayat penutup. Mari kita lihat bersama-sama. Ini ayat bagus sekali. Ayat 16. Kita baca sama-sama yuk ayat ini sampai ayat yang ke-18. Ayat penutup ya. Selesai khotbah saya malam ini. Ayat 16, 1, 2, 3. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu. Saya sudah bahas tadi ya. Padang gurun tujuan untuk kebaikan. Ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, supaya seperti sekarang ini. Terakhir saudara, mengapa padang gurun itu Tuhan izinkan? Supaya janjinya dikenapi dalam hidup kita. Ketika saya dan saudara rendah hati, kita setia dan kita andalkan Tuhan, maka janji yang diikrarkan yang kita pegang ini jadi dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdiri saudaraku. Saya mau berdoa buat saudara. Haleluya. Kita tundukkan kepala kita. Apa padang gurun yang sedang saudara lalui? Mungkin saudara ada di midbar. Saudara belum berhasil. Mungkin pekerjaan saudara sedang mengalami gangguan. Mungkin saudara ada di Arafah. Sakit saudara belum sembuh-sembuh.
Tetapi sakit saudara belum sembuh. Saudara sudah minta Tuhan untuk ubah masalah keuanganmu, mungkin sampai hari ini belum. Saudara tidak melihat ada jalan. Atau mungkin saudara sedang kering dalam hal rohani. Hidup yang saudara jalani seperti rutinitas saja. Atau mungkin saudara ada di eremos. Saudara sedang takut terhadap sesuatu. Saudara sedang gelisah. Ada tantangan-tantangan yang berat. Ingatlah, Tuhan izinkan itu, ada maksudnya. Dia mengasihi saudara. Dia mampu meluputkan semua padang gurun itu dalam hidup saudara. Dia mau memberikan daerah. Dia mau pulihkan dan mau membawa saudara pada satu keadaan di mana saudara akan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Rendah hatilah saudara, setialah dan andalkanlah Tuhan. Dan mari kita bersyukur untuk semua padang gurun itu, sebab tujuannya untuk kebaikan kita. Sebab Dia Bapa yang mengasihi kita. Bapa Surgawi, terima kasih. Engkau melihat setiap pribadi malam ini. Jika Engkau sedang izinkan padang gurun terhadap setiap kami, Tuhan, jangan biarkan kami berjalan sendiri. Tuntunlah kami Tuhan, kuatkanlah kami. Bimbinglah kami Tuhan. Supaya kami dapat melewati setiap padang gurun ini dan menikmati pemulihan daripada Tuhan. Ampuni kami jika kami sombong Tuhan. Ampuni kami jika kami kurang setia kepada Tuhan. Ampuni kami jika kami seringkali mengandalkan diri kami sendiri. Bahkan kami berkata kami tidak perlu Tuhan dalam hidup ini. Biar Tuhan kami dapati. Malam hari ini Tuhan pulihkan kami. Sebab ketika Engkau memulihkan hidup kami, maka kami percaya padang gurun pun Engkau pasti pulihkan menjadi taman Tuhan. Bawa kami umat-Mu Tuhan. Setiap pribadi hari ini menang atas setiap padang gurun. Sekolah kehidupan yang Tuhan izinkan bagi kami. Apapun itu, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kita yang percaya. Terima firman, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Saya tidak dengar shalom. Puji Tuhan. Saya mau melihat tangan-tangan anak Tuhan yang terberkati malam hari ini. Silakan lambaikan tangannya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, saat ini kita akan mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Namun sebelumnya saya rindu membacakan satu firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saudara-saudara, Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Pada malam hari ini, mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Namun sebelumnya saya akan berdoa untuk kita. Bapa yang di surga, pada malam hari ini kami sungguh bersyukur. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kami. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami. Keluarga kami, kekayaan kami, harta benda kami, anak-anak kami, pendidikan kami bersyukur untuk semuanya. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kami. Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kami. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap umat-Mu. Tuhan memberkati kami semua. Lipat kali gandakan apa yang ada pada kami Tuhan.
Dan biarlah apa yang ada pada kami itu hanya untuk memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu dalam pekerjaan, pendidikan, usaha, semuanya Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk setiap keluarga, biarlah Tuhan menjadikan kami semua keluarga yang taat takut akan Tuhan. Dan pada malam hari ini kami mau bersatu hati, kami mau berdoa untuk HUT UC yang akan diadakan pada bulan Oktober Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ulang tahun yang ke-10 ini adalah ulang tahun yang sangat-sangat istimewa bagi kami Tuhan, karena Tuhan sudah memelihara kami kurang lebih 10 tahun. Dan kami percaya campur tangan Tuhan ada bersama dengan kami. Kami berdoa untuk semua panitia yang terlibat di dalamnya Tuhan, mulai dari ketua sampai pada anggota-anggotanya. Tuhan sudah mempercayakan mereka dan kami berdoa Tuhan berikan mereka kebijaksanaan untuk menuntun acara ini berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk setiap hal yang diperlukan dalam acara HUT nanti Tuhan, mulai dari dana, konsumsi dan lain-lainnya kami berdoa. Tuhan pasti akan mempersiapkan, pasti Tuhan. Kami terlalu percaya Tuhan pasti akan mempersiapkan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami siap memberikan persembahan yang terbaik bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kantong persembahan dijalankan di antara kita. Kita akan satu pujian. Datanglah kebaikan, Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuara rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya kasih setianya. Shalom, kami menyambut Bapak Ibu Saudara-saudari dengan penuh sukacita dalam ibadah minggu ini. Berikut informasi dan kegiatan UC dalam pekan ini. Aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus dengan takut akan Engkau. Cari Tuhan, dekat dengan Tuhan, disiplinkan diri saudara. Supaya apa? Dalam situasi yang sulit, saudara tetap menghasilkan buah rohani. Tidak berubah hidup saya dan saudara kepada Tuhan. Tidak berubah komitmen kita kepada Tuhan. Tidak berubah hal-hal yang baik yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Mazmur nomor 34 ayat 16 berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Datang dan alamilah kuasa Tuhan melalui ibadah praise and worship yang dilakukan setiap hari Kamis pukul 7 malam melalui live meeting Zoom. Mazmur nomor 103 ayat 6 berkata,
Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Hai bagi kamu yang berjiwa muda, mari bergabung bersama kami di Unlimited Youth Fellowship dalam ibadah youth yang biasanya dilakukan di hari Sabtu pada pukul 7 malam secara onsite. Mazmur nomor 118 ayat 14 berkata, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Hai teman-teman semua, kami mengajak teman-teman untuk bergabung dalam ibadah Isi Kids dan Isi Teens pada setiap hari Minggu pukul 10 pagi yang dilakukan secara WhatsApp video call. Jangan lupa ya. 2 Tawarik pasal 16 ayat 9b berkata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Datang dan alamilah jamahan kuasa Tuhan melalui ibadah raya UC setiap hari Minggu pukul 7 malam di Gedung Serbaguna lantai 3, Jalan Domba nomor 18. Bagi jemaat yang rindu memberi persembahan perpuluhan dan persembahan pembangunan, dapat melalui transfer BCA pada nomor rekening berikut ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami baru saja mengeluarkan kartu nama gereja yang di dalamnya terdapat jadwal ibadah mingguan dan tersedia barcode yang akan menghubungkan Bapak Ibu kepada media sosial gereja, nomor WhatsApp hamba-hamba Tuhan, dan alamat Gereja Kemah Injil Indonesia Unlimited Church. Bagi Bapak Ibu yang rindu dilayani dalam pelayanan pastoral, silakan menghubungi nomor hamba-hamba Tuhan yang sudah tersedia. Bagi keluarga, rekan, sahabat yang rindu untuk memuji menyembah Tuhan bersama-sama, bagikanlah kartu nama ini agar mendapatkan akses yang mudah untuk menemukan tempat ini dan memuji menyembah Tuhan bersama-sama di Gereja Kemah Injil Indonesia Unlimited Church. Sekian informasi dan kegiatan UC dalam sepekan. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan, kita dapat mengingat semua yang sudah disampaikan melalui pengumuman. Kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita kembalikan segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Satu minggu Tuhan sudah sertai, minggu yang akan datang juga Tuhan akan sertai. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku selalu bersyukur, selalu bersyukur Pada apanya? Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur Bapa, Kau Bapa yang setia dalam hidup kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu yang Kau nyatakan di tempat ini. Kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang kami terima melalui firman-Mu. Dan Tuhan, sertailah kami dalam langkah hidup kami selanjutnya. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan, Kau Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kami. Umat Tuhan yang kekasih, arahkanlah hatimu, percayalah kepada firman Tuhan. Angkat dua tanganmu dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa yang menjadikan segala sesuatu
Dari yang tidak ada menjadi ada. Kasih yang kekal di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan oleh pertolongan, tuntunan penghiburan dari Tuhan Roh Kudus, kiranya berkat Allah Tritunggal turun menyertai engkau, memberkati keluargamu, memberkati pekerjaan usaha bisnismu, memberkati pelayananmu, studimu, memberkati karirmu, kesehatanmu, keuanganmu. Biarlah berkat Allah Tritunggal menyertai kemanapun engkau pergi, sehingga apapun yang engkau perbuat, dibuat Tuhan berhasil, engkau beruntung. Dan Tuhan menjadikan engkau menjadi saksinya, mulai malam hari ini, sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya terima berkatnya. Mari dengan iman katakan, amin. Semua baik. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara silakan duduk kembali, masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai, sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.